Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada. Tentu kali ini masih bersama podcast milik Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Nongol Nongkrong Online. Bersama saya Juan dan narasumber yang tak kalah keren dari episode-episode dan seri-seri sebelumnya. Dan kali ini kita akan kembali membahas yang ringan-ringan nih Seekers. Jadi kalau sebelumnya kita biasanya membahas yang agak sedikit berat, sekarang kita akan membahas ringan mengenai organisasi dan mahasiswa. Karena narasumber kita kali ini merupakan seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Rafaelito Dimas. Halo, apa kabar, Vel? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini, Vel. Jadi gimana? kita tuh punya sapaan untuk audiens kita, itu namanya Seekers. Jadi Seekers ini adalah orang yang dia itu memiliki keingintahuan tinggi, mencari informasi, seeking for another information gitu lah ya. Jadi sapaannya Seekers gitu, Vel. Nah, Vel, lu lebih biasa gue panggil Vel, Dimas, atau apa sih namanya? Vel aja. Kalau dulu kan Vel ya, sebelum COVID ya. Kan dulu selama time ago ketemu lagi ya. Oke. Seekers. Jadi Rafael ini merupakan seorang ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa lah ya, atau keluarga mahasiswa di tingkat fakultas, betul? Yes, betul. Jadi mungkin lu bisa cerita nih, Vel, ke Seekers yang ada menonton kita hari ini, background lo, aktivitas lo, dan juga mungkin pengalaman lo di organisasi. Silakan, Vel. Oke, sebelumnya halo Seekers ya. Yes, correctly. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Rafaelito Dimas, biasa dipanggil Rafael. Jadi gue angkatan 2018, gue dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan gue sekarang menjabat sebagai ketua umum di tadi yang udah Juan sampaikan di keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, background gue saat ini kegiatan kali ya? Yes, kegiatan. Gue sambil magang juga, gue magang di video.com. Kalau mungkin kalian ada yang tahu. Sama gue ada bisnis juga bareng teman. Gue bisnis kopi. Habis itu udah kali ya, sama kuliah ya. Berarti lo ini kan ibaratnya kan kuliah juga. Bisnis, betul. Magang, organisasi. Betul. How you can manage all of them? Itu kan ibaratnya kan mungkin suatu-satu bakal ada bentrok satu dengan yang lainnya. Yes, gimana betul. Lo manage itu? Pasti. Manage ya. Gue sebelum gue mengambil suatu kegiatan, gue cari tahu dulu sih apa sih yang jadi dasar gue pengen ngelaksanain kegiatan itu. Misal gue pengen bisnis gitu. Gue pengen nyoba, gue pengen belajar manage bisnis. Gue harus tahu dulu nih di setiap kegiatan gue prioritasnya tuh yang pertama yang mana. Jadi gue selalu nentuin skala prioritas gue tuh apa dulu sih gitu. Jadi pada saat terjadinya tadi yang lu bilang clash gitu, misalnya semua butuh gue gitu, ya gue bisa milih yang paling penting tuh yang mana. Urgensinya lah ya. Betul, urgensinya mana, sama deadline-nya itu mepetan yang mana gitu. Jadi gue bisa lebih mengatur gue kerjain yang mana dulu nih gitu. Jadi nggak bentrok gitu sih paling. Berarti lu ibaratnya menentukan skala prioritas lo yang mana, urgensinya yang mana. Tapi lu pernah nggak sih pada suatu situasi misalnya nih ya, ini kita ambil case, lu harus mimpin rapat lo organisasi. Tapi di satu sisi lo harus meeting di tempat magang lo. Pernah nggak kejadian seperti itu? Sejauh ini belum pernah ya. Belum pernah ya. Mungkin kalau misalnya itu terjadi, gue potong, berarti lu mungkin menentukan skala prioritas ya. Betul. Karena kalau misalnya mungkin di organisasi lu bisa mendelegasikan atau apa gitu, jadi menentukan urgensinya seperti apa dan prioritasnya seperti apa. Betul banget. Nah, lu kan aktivitasnya ini padat banget nih kan. Bisa ya, apalagi kan kalau semester lu sekarang semester 7 dan itu kan cukup padat ya, menjelang skripsi, kemudian lu mimpin organisasi juga. Pernah nggak sih lu nemu di suatu poin lu tuh kayak pusing banget gitu, stres banget semua, pernah nggak sih? Sering sih ya. Sering ya? Sering. How you can move from that situation gitu? Gimana ya, gue selalu gue orangnya nggak mau banget ngeluh. Kayak lawan aja ya gitu. Iya, jadi gue karena gue udah ngambil suatu keputusan nih, ya harus gue hadepin gitu loh. Kalau misalnya gue lagi kusut gimana ya paling ya gue ngobrol lah sama temen gue, curhat, adalah sahabat gue. Ya pastinya setelah gue ngobrol jadi lebih enjoy lagi sih. Lo building communication lah ya, pasti ya? Iya, building communication. Sempat kepikir gak sih lo dulu, kan pasti kan kita pernah jadi semester 1 atau kita pernah menjadi mahasiswa baru gitu ya, dan di posisi dimana ini ada organisasi ini ada kegiatan ini, lo sempat kebelis gak sih di pikiran lo, gue mau jadi ketua BEM di kampus? Enggak sama sekali. Terus ceritanya gimana nih di sini sekarang ketua umum tuh? Itu
Wah, lama banget ya. Lama banget ya, betul. 2018 ya masuk ya. Almost 4 years ago ya? Iya, jadi pas gue masuk, jadi memang culture organisasi di FEB ya, khususnya di FEB memang bisa gue bilang kurang terbentuk lah gitu ya. Culture-nya beda sama di ya misal UI lah atau Unpad gitu kan beda ya. Maksudnya, culture di sini tuh nggak terlalu kebentuk dan gue awalnya bisa dibilang kecebur. Oke. Ikut gitu ya? Iya. Gitu. Gue karena banyak lah pressure dari temen juga, pressure dari ayo Phil, masuk. Senior juga dari alumni. Gue kayak, oke, gue coba, gue jalanin. Dan lambat laun kayak gue nyaman di sini gitu. Kayak definisi jalan dulu aja nggak sih? Iya. Sampai sekarang. Nah, terus jalaninnya dulu. Terus ya gue ngerasa di satu titik, oke, gue kayaknya gue bisa deh ngebawa ini lebih baik lagi gitu. Dan gue disupport juga gitu loh, disupport sama senior gue, dia percaya sama gue dan ya udah gue jalanin. Pada akhirnya lu ngikutin, lu berarti dari anggota dulu? Oh iya, apa langsung dari anggota langsung tahun berikutnya nyalon atau enggak? Gue dari kepanitiaan dulu. Gua ikut panitia proker. Iya, panitia proker. Sempet jadi keamanan, ngambil bola. Biasalah. Terus apa ya? Sempat jadi inagur juga. Inaugurasi dan banyak kegiatan. Dan gue sebelum di fakultas ini juga sempat ngejabat di program studi. Oh, di KMPS? Di KMPS. Program maksudnya tingkat program studi ya? Betul di KMPS manajemen. Jadi gue banyak belajar di sana, gue banyak tahu budaya di FEB gimana, dan gue coba untuk memberanikan diri lah gitu, untuk naik lagi ke fakultas. Nah berarti awalnya dari tingkat program studi, kemudian maju ke tingkat fakultas. Betul. Ada nggak sih dulu, ini kita mundur ke program studi dulu ya? Boleh. Program-program yang pernah lo jalanin ataupun inovasi pada saat di program studi, ada nggak? Pada saat prodi itu sebenarnya bisa dibilang gue kurang berhasil. Karena pada saat gue ngejabat itu COVID langsung. Oh, berarti pada saat lu ngejabat dihajar itu ya? Itu gue pada momen itu gue lagi semangat itu. Gue lagi kita jalan bareng, terus dihantam COVID itu bener-bener gue down banget di situ. Pastilah kan kayak agak shock juga. Betul. Gue kaget lah, semua panik juga dong. Bukan cuma gue doang gitu. Jadi BPH gue, anak-anak gue akhirnya hampir setengah periode lebih tuh stop kegiatan. Setengah periode. 6 bulan? Iya. Oh my god, panjang juga ya? Parah. Jadi di situ bener-bener Iya, pada mikirin kesehatan juga kan. Pasti prioritas. Jadi, prioritas. Jadi kegiatan organisasi tuh sama sekali dikesampingkan gitu loh. Oh, oke. Dan di situ gue banyak belajar sih. Jadi mulai akhir-akhir periode ya coba lagi bangun lagi. Gue sama wakil gue juga coba ngomongin lagi solusinya gimana. Dan ya akhirnya selesai lah di program studi. Gitu. Nah, Vel, lu bilang BPH. Lu dulu di KMPS ketua juga? Ketua KMPS, kemudian masuk fakultas. Luar biasa. Jadi lo learning by doing ya ibaratnya. Jadi lo kehajar pandemi pas di program studi, lo belajar supaya ibaratnya masalah itu di fakultas nggak lo bawa lagi ya. Betul. Pada akhirnya itu kan ibaratnya lo 2 kali ngejabat ketua. Ada nggak sih kayak bebannya berbeda atau pressure berbeda saat lo ngejabat ketua di prodi sama di fakultas gitu ada? Oh parah. Banget sih. Pada saat gua naik ke fakultas, itu pressure banget, terlebih gue udah angkatan akhir kan. Yes, benar. Dan mayoritas teman-teman gue tuh udah pada ninggalin organisasi lah. Magang, terus ya banyak lah dan masih banyak lagi gitu ya. Betul. Jadi untuk nyari orang yang peduli sama organisasi di lingkup gue itu susah banget. Benar. Sesusah itu. Jadi ya gue manfaatin orang yang ada, gue manfaatin teman-teman yang gue bisa percaya, sama junior gue juga. Ya kita coba bangkit bareng-bareng lah. Gitu. Teamwork bareng-bareng untuk ibaratnya recovery from the past gitu. Betul, recovery. Kan di gue juga sama, Vel. Di gue sendiri, di prodi gue itu juga, kan angkatan kita tuh 2018 itu kan ibaratnya udah terakhiran nih. Iya. Ibaratnya udah banyak fokus, ada yang kesana mau kerja, ada yang magang. Ada kegiatan, ada fokus lomba. Jadi tuh kayak buat teamwork untuk nge-building organisasi tingkat program itu agak sulit juga dan fokus juga sulit. Tapi alhamdulillahnya masih ada juga beberapa orang-orang yang mereka itu pengen, ayolah kita majuin gitu. Kita survive di pandemi ini gitu. Itu orang-orang langka itu ya. Orang-orang langka itu, padahal bisa bertahan. Bener banget. Nah,
Fel, kira-kira kayak misalnya kan tadi lu ngajak junior lo gitu. Betul. Terus mungkin nanti mahasiswa baru yang baru masuk ke Al-Azhar gitu. Kira-kira termasuk Seekers nanti nih kalau misalnya masuk ke Al-Azhar, terus masuk ke organisasi Ormawa tingkat program studi atau fakultas, kira-kira yang harus mereka tanamkan tuh apa sih selain teamwork tadi yang lu bilang? Pertama keterbukaan sih. Transparansi. Iya, maksudnya iya benar, baik dari pikiran juga dan jangan terlalu skeptis. Karena apa ya? Banyaklah omongan kayak senioritas, terus bullying dan sebagainya gitu. Dan gue yakin khususnya ya di FEB itu nggak ada yang kayak gitu loh. Jadi gue harap sih setiap maba gitu yang baru masuk jangan terlalu skeptis sama organisasi takut gitu, takut keteteran. Stigma itu ya? Stigma itu bener, maksudnya cobalah untuk open minded, coba untuk explore diri lo sendiri sih gitu. Belajar banyak lah ya. Belajar banyak banget. Kalau anak-anak ibaratnya ada juga kan beberapa anak SMA yang dia itu dulu nggak ikut organisasi gitu. Kan ada juga yang ikut organisasi di SMA kayak MPK, OSIS dan sebagainya. Betul. Kemudian dia lanjut lagi ke organisasi di kampus. Nah, kadang juga ada stigma-stigma yang lo bilang tadi gitu, kayak mereka tuh males lah, takut bullying lah atau apa, padahal itu kan mereka bisa belajar ya. Betul. Mereka bisa banyak pengalaman karena justru yang biasanya nih ya, biasanya mereka tuh udah masuk ke organisasi duluan itu di kampus itu mereka punya pengalaman yang bisa di-sharing kepada belum. Betul. Padahal sebenarnya mereka nggak harus takut kan? Nggak harus. Terus Jadi, selain itu apa lagi? Kira-kira? Apa ya? Belajar nggak sih? Iya, mau belajar dan jangan menutup diri sih. Kayak apa sih? Betulnya kayak intro. Iya, kayak mengisolasi gitu, kayak nggak mau kenal sama senior atau apa, kayak biasa aja. Kalau dari lo sendiri kan tadi lo bilang jangan menutup diri dan sebagainya. Lo sendiri setelah ikut organisasi ini apa yang lo dapet? Networking atau sebagainya gitu? Oh, banyak banget. Networking udah pasti, pengalaman udah pasti, dan yang menurut gue paling penting itu public speaking sih. Public speaking ya? Iya, kayak ngomong di depan orang gitu ya, dan berpendapat itu beda banget sama gua pas SMA kayak takut-takutan. Sekarang lebih berani. Iya. Jadi lebih enak aja gitu kalau ngobrol atau kalau ya buka obrolan sama orang baru. Jadi lebih enak sih. Jalin komunikasi lebih enak lah ya. Komunikasi lebih enak, betul. Nah, lu tuh gimana sih bisa lu ngejaga balance lo itu antara ibaratnya kan pertemanan juga, mungkin pertemanan, kemudian juga ada rekan-rekan dan akademik ataupun organisasi tuh gimana lu ngebalance di tengah pandemi kayak gini? Kan semua online tuh. Oke. Sebenarnya balik lagi yang tadi sih, skala prioritas ya. Jadi gue selalu menanamkan nomor satu untuk hidup gue ya kuliah. Akademik, pendidikan gitu. Itu selalu menjadi yang paling penting lah buat gue. Kemudian yang kedua baru nih bisa gue bagi-bagi, misal organisasi atau mungkin bisnis, dan tergantung urgensinya juga. Kalau misalnya ke organisasi, gue bisa nih mendelegasikan ke kepala departemen atau misalnya ke ketua proker. Gue bisa minta tolong dong untuk atur ini. Jadi gue di organisasi cukup monitoring atau cukup ngelihat dari atas gitu. Mungkin sesekali turun ke bawah bantu-bantu. Lihat lah ya gitu situasi. Betul situasi seperti apa. Terus kalau di bisnis karena gue bareng teman gue juga, jadi lebih ke apa ya? Saling support sih, saling backup juga karena kan bisnis baru juga gitu. Nah, ngomong-ngomong kan lu bisnis nih, kan Al-Azhar itu juga kan kita mengedepankan enterprising university, entrepreneur banget gitu kan. Dan apa sih ibaratnya yang lu dapetin kan di manajemen tuh kan pasti lu banyak belajar hal, pemasaran, kemudian juga strategi perencanaan, kemudian juga entrepreneur dan lain-lain gitu. Pernah nggak sih lu di satu titik gitu ya, pada saat lu masuk ke entrepreneur ini ada tantangan kan, pandemi itu pasti tantangan banget. Oh iya. Gimana sih lu bisa ngelewatin tantangan lu di bisnis lu itu, kemudian di organisasi KMF itu, apa kalau pernah struggle or something, lu bisa cerita nggak ke Seekers? Struggle itu udah pasti sih. Sampai sekarang pun masih struggle. masih. Terutama di bisnis ya, karena parah sih. Untuk menjaga sustain tuh sulit. Iya, susah banget. Karena gua itu masih belum ada. Jadi gua tuh bisnis kopi, tapi belum ada offline store. Online. Oh. Makin susah lagi. Makin susah banget. Iya, jadi gua sama temen gua ada ownernya, bener-bener terjun gitu loh. Kalau misalnya lagi nongkrong nawarin langsung apa? Terus sistemnya botol atau gimana? Sistemnya botol kaca gitu, kopi botol kaca. Great. Dan ada kayak snack-snacknya juga. Struggle-nya sih itu ya di bagian marketingnya, karena selama online ya gimana ya? Susah juga gitu. Semua terbatas nggak sih? Betul. Paling yang gua terapin banget
jangan berhenti sih. Don't stop ya, don't quit juga ya. Betul, jangan quit juga. Jadi jalanin aja terus. Nah kalau organisasi? Kalau organisasi yang sekarang nih? Struggle-nya komunikasi. Komunikasi. Terbatas ya? Terbatas. Dan gini, kalau misalnya masuk organisasi itu kan yang dicari adalah vibes-nya ngumpul, vibes kayak proker gitu. Misalnya ngumpul di lobby atau di mana gitu kan, itu dapat banget kan vibes organisasinya kan. Sedangkan kita online jauh-jauhan. Enggak ya, pakai Zoom lagi, rapat Google Zoom lagi. Zoom, Google Acaranya Meet, juga Zoom, online lagi. Acara juga online. Dan yang susah tuh ngebangun vibes organisasi Chemistry itu. Sih? Chemistry-nya, betul. Itu struggle banget. Jadi gue sama BPH gue selalu mencoba untuk aware sama anggota-anggota gue sih. Mereka tuh lagi lagi sibuk apa sih? Mereka kecapean gak sih ngejalanin ini gitu loh. Jadi lebih ke merhatiin aja sih, merhatiin satu sama lain gitu, biar sama-sama bisa jalan. Kalau diskusi, ngobrol, gitu, di luar rapat itu ya? Betul. Dan bonding sih. Kayak gua susah nggak sih bangun bonding pandemi gini? Parah. Ya nggak sih, lu ketemu susah. Ya apalagi ada yang di luar kota. Nah, iya. Ada ya berarti ya di luar? Ada beberapa. Paling jauh di mana? Kalau gue boleh tahu. Di Kalimantan ada. Itu kayak susah ya. Ketemunya di mana tengahnya itu? Nggak ada. Itu dia. Susah ya. Paling gue kayak ngadain kadang nongkrong yuk gitu. Udah nggak usah rapat, nongkrong aja, kayak ngobrol-ngobrol, lebih ke bonding gitu. Nah kalau itu kan tadi organisasi, bisnis. Kalau lo sendiri pernah nggak sih kayak lo tuh capek, aduh gue capek magang, gue capek kuliah, gue capek bisnis, gue capek, lo capek semuanya gitu. Capek sama hidup. Pernah nggak? Pernah. How you can turning back the point gitu? Kalau rehat, lo healing? Gue istirahat dulu sih. Istirahat. Gua off semua? Gue off semua tapi nggak lama-lama sih. Kayak gue yang biasanya 100% di semua hal gue turunin dulu temponya. Gue turunin dulu, terus gue coba lakuin hobi-hobi gue. Hobi lo apa ya? Basket. Oke. Bagus, sport lah ya, lebih fresh. Sport atau enggak main game. Jadi gue coba cari hal-hal baru yang bisa nge-refresh otak gue sih dari kepenatan itu. Karena lu berarti kalau enggak bakal bias gak sih kayak magang kerja lain-lain. Karena kan lu magang juga pasti kan tanggung jawab, komitmen. Betul. Organisasi juga sama, ketua lagi kan. Betul. Belum lagi bisnis, lu harus sustain. Itu kan ibaratnya kan lu harus quit for a while gitu ya. Untuk refresh itu semua ya. Nah itu kan berarti cara lu struggle kan. Kalau misalnya sekitar lo, teman-teman lo atau mungkin wakil lo, pernah nggak kejadian misalnya, gue capek deh Vel, gue pengen mundur aja deh gini, pernah nggak sih? Gue capek gitu. Pernah sih, pernah. Cuma gue itu sangat menghargai dia karena dia selalu terbuka sama gue. Nah itu tadi bilang kunci tadi, terbuka. Betul, terbuka. Jadi apapun dia lagi ada struggle apapun ya dia cerita ke gue gitu loh, dan gue juga sama. Jadi yang bikin jalan itu adalah ya komunikasi itu gitu loh, saling ngerti aja gitu. Dan ya gue coba untuk ngasih pengertian ke dia, ya udah lu istirahat aja dulu gitu loh, nggak usah dipaksain, gue bisa backup dan lain-lain gitu sih. Betul. Nah kalau misalnya tadi lebih ke pribadi, terus kalau misalnya tadi ke rekan sekitar bisnis dan lain-lain, kalau ini gue mau narik lagi ke tadi kan inovasi di tingkat prodi itu, yang lu banyak belajar dari learning by mistakes atau doing gitu. Nah kalau di fakultas itu, lu inovasi apa nih di tahun ini yang udah lu berhasil gitu? Di fakultas kalau lebih tinggi tuh lebih gede cakupannya, lebih luas, cakupannya lebih luas. Gua coba ngebawa desa binaan sih di fakultas. Desa binaan tuh kayak Pengmas nggak sih? Betul, kurang lebih kayak Pengmas, tapi gua scope-nya gua fokusin ke bagian pemasaran dan keuangan. Kayak contoh misalnya desa A mau jualan beras. Betul. Lu fokus untuk memasarkan itu? Betul. Gua digital atau? By digital. Jadi gue fokus, gue ngadain suatu seminar di desa, di balai desanya gitu ya. Kemarin itu di Sentul, di desa Luinutuk. Dekat rumah gue di Bogor. Oh iya, dekat. Terus? Nah itu gue ngadain seminar untuk ngajarin lah, ngasih tahu mereka pemasaran di digital tuh kayak gimana sih. Terus sama pembukuan yang bener tuh kayak gimana. Pembukuan tuh penting banget sih. Itu neraca dan lain-lainnya. Dasarnya ya bener-bener neraca dan lain-lain. Jadi ya alhamdulillahnya ngebantu mereka. Ngebantu banget. Berarti lu dan seluruh tim lu tuh mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi nggak sih? Perguruan Tinggi. Penelitian, pengabdian masyarakat, terus pendidikan juga ya? Pendidikan, betul. Nah pada saat lu, kan lu turun nih, desa itu kan inovasi lu ya, Pengmas itu.
Ada nggak sih yang lo temuin di sana gitu, yang lo pelajarin di sana dan lo nggak dapatkan di dunia perkuliahan? Pas lo turun ke sana ketemu mereka banyak. Gitu. Ada. What is this? Empati. Lu banyak belajar di sana ya? Yes, betul. Gua ngobrol lah sama pengusaha UMKM di sana. Banyak lah mereka struggle ya, apalagi selama pandemi, nggak ada penjualan, harus berhenti kerja, istri ikut kerja juga, dan itu yang apa ya? Sedih loh. Sedih pasti, sedih, gue terharu gue. Tapi emang itu ya, sebenarnya kan kalau kita masuk ke organisasi kan selain kita bikin acara, proker-proker, kalau misalnya offline mungkin kita bikin acara offline, kalau sekarang online kita bikin acara online, tapi pada saat kita turun ke masyarakat, pengabdian itu esensinya nggak sih? Betul. Kalau jadi pemawa gitu. Menurut gua itu yang apa ya? Ya itu tugasnya mahasiswa nggak sih? Iya benar. Siapa lagi kalau bukan? Benar gitu. Betul. Ibaratnya lu nge-support juga kan? Iya, nge-support masyarakat. Berarti kan dari tadi kan, kalau misal tadi penelitian juga pengabdian masyarakat. Nah kalau lu mungkin bisa ngasih tahu ke Seekers nih, poin-poinnya kira-kira apa aja sih yang lu bakal dapetin kalau lu masuk organisasi? Selain tadi networking sama tadi apa yang itu pengabdian masyarakat tadi ketemu orang banyak. Ada nggak sih? Kalau misalnya masuk organisasi ya, kalau gua dampak yang paling terasa di gua nih individu sih, jadi lebih percaya diri, jadi lebih confident lah ya. Confident. Habis itu apa ya? Komunikasi yang tadi gue bilang. Public speaking, lain-lain. Public speaking, betul. Sama kritis sih, sama cara lo berpikir tuh pasti bakal beda. Terasa nggak sih kayak udah kotak-kotak gitu lo tinggal betul. Dan lo bisa ngelihat satu hal tuh dari berbagai perspektif gitu loh. Problem solving, analysis. Problem solvingnya, betul. Itu menurut gue penting banget sih. Misalnya ada satu isu, ya lo nggak bisa dari satu sisi aja nih. Lo harus tahu dari perspektif yang lain tuh kayak gimana sih. Jadi pemahaman terhadap satu isu itu tuh jadi utuh gitu loh. Oke. Gitu sih paling. Nah, experience lo di organisasi itu, di tempat lo magang sekarang, ada yang nyantol nggak sih? Yang ke bawah nggak sih? Kayak gue di organisasi nih gue begini. Pas magang, useful. Useful banget. Jadi experience lo itu terbawa ke dunia aja. Iya. Kayak training nggak sih? Training lo Iya bener. Dan itu tuh secara nggak sadar ya, kayak otomatis ya. Iya otomatis jadi kebawa aja gitu. Iya kebawa. Kok gue tiba-tiba jadi ngomong mulu sih? Iya bener. Jadi tanpa sadar gitu. Terus analisa lo terbuka, jadi lebih kritis dan lain-lain. Betul. Jadi dan itu juga untuk menghilangkan stigma Seekers nggak sih? Kayak misalnya ada juga stigma nih gue dengar kalau organisasi jadi bikin gini atau misalnya ada negatif ini. Justru itu malah ngebuang ya, ngebuang hasil negatif itu. Karena menurut gua organisasi itu tuh justru bukan menghambat akademik ya, justru nge-support. Ngebus nggak sih? Ngebus justru betul. Jadi di satu sisi lu akademik, oke lu pinter, lu IPK tinggi, terus di sisi lain organisasi soft skill lu juga jalan gitu. Dan kan kalau secara nggak langsung kan relasi terbangun sama dosen. Betul, itu dia. Dosen prodi kan lu organisasi, kenal jadi. Tahu semua jadi. Dosen-dosen. Jadi orang-orang pada tahu. Nah gitu Seekers jadi nggak boleh takut gitu, ibaratnya belajar, learning something, akan banyak terbangun soft skill dan hard skill itu. Betul. Selalu ikut organisasi. Nah ini last question nih. Oke. Vel, kira-kira ada nggak sih yang lo pengen sampaikan ke Seekers yang nonton video ini? Dari segi apapun, organisasi, bisnis, something. Jangan takut keluar dari zona nyaman sih. Mungkin basi ya, tapi bener. Tapi iya. Iya bener ya. Pada saat lo ngelakuin emang susah mungkin ya, tapi once lo udah keluar, lo bakal ngerasain yang namanya ternyata gue bisa lebih dari ini loh gitu. Ternyata gue bisa explore. Develop ya gitu. Iya. Jadi coba aja, jangan terlalu banyak mikir. Oke, benar. Gitu. Intinya itu ya, mencoba terus keluar dari zona nyaman, sama ibaratnya lu repetisi nggak sih? Lu ulang Iya, ulangin terus. Lama-lama kan ibaratnya lu juga menemukan hal yang baru. Betul. Lu bisa berkembang dan bisa jadi lebih maju gitu, Vel. Yes, betul. Vel, makasih banyak nih, gue udah ngobrol banyak, gue dapat ilmu-ilmu baru dan keren banget lu bisa menerapkan satu ya, pertama lu menerapkan tridharma perguruan tinggi dalam diri lu, organisasi. Kedua, lu menerapkan juga ibaratnya bukan moto ya, kayak itu goalsnya Al-Azhar gitu. Entrepreneur itu lu tetapkan gitu, lu implementasikan, lu kuliah iya, magang iya, lu organisasi dan lu punya bisnis juga. Alhamdulillah itu tercapai luar biasa. Makasih banyak Vel udah berbagi dengan kita. Dan juga Seekers makasih banyak sudah menonton tayangan hari ini, banyak pelajaran yang bisa diambil dan tentunya satu lagi. Apa tuh? Kalau nanti Seekers mau cari info tentang KMF lo atau tentang bisnis atau something, mereka harus cari kemana? Silakan. Boleh. Yang mau info tentang organisasi gue bisa ke @kmfeb_wai.
Terus untuk ke Instagram gue juga kali. Boleh, silakan, boleh banget dong, tenang aja. Di @Rafaelito Dimas pakai V. Jadi Rafaelito Dimas. Valkyrie ya, bukan Foxtrot. Bukan, Valkyrie. Thank you, Vel. Sekali lagi thank you banget. Nah, Seekers jangan lupa untuk mencari info lebih lanjut tadi seputar bisnisnya Rafael boleh, seputar FEBUI juga boleh, dan jangan lupa untuk follow, find more information, find more knowledge to gain and develop for yourself. Dan terakhir, Seekers jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di konten YouTube Universitas Al-Azhar Indonesia. And also see you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Seekers. Thank you, Vel. Thank you juga.